Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah guys. Tadi pagi saya kedatangan user bawa dua HP ini. Ini ada Samsung Galaxy V Plus dan Nokia. Oke, kita akan bahas di Nokia dulu ya. Ini adalah Nokia 105 terbaru ya. Kasusnya adalah saat dinyalakan dia tidak muncul gambar ataupun lampu LCD itu gelap ya. Saat coba di terawang itu lampu di keypad dia nyala. Untuk kasus no backlight itu kita mesti cek dulu ya, apakah kerusakan di LCD ataukah di jalur lampunya. Ya, untuk mengetahui saya akan bongkar HP-nya. Kita copot semua baut-bautnya ya. Dan ini kronologinya tidak tahu ya penyebabnya karena apa. Yang jelas sudah beberapa hari ini kondisi seperti ini. Oke, kita akan cek ya. Saya pasang baterainya lalu kita akan nyalakan. Saat saya nyalakan dia terdapat tulisan Nokia remang-remang ya. Mungkin di sini tidak terlihat tapi di pantulan cahaya itu terlihat. Ini artinya lampu LCD mati. Untuk di lampu keypad itu bisa nyala ya, aman. Ya, kita akan copot bagian mesin ya. Jadi untuk di lampu LCD itu biasanya terdapat jalur putus ya untuk di pin ataupun di jalur menuju ke resistornya ya. Jadi jalurnya di lampu khususnya di jalur 2 biasa itu korosi. Nah, ini kemungkinan ya HP ini pernah tidak masuk air ya, tapi pernah apa ya, pernah kendapan air atau kena keringat ataupun hujan itu bisa terjadi ya. Ya, ini saya akan copot langsung LCD-nya, tambahkan plug lalu disolder ya. Ya, jika sudah tercopot kita cek dulu apakah lampu LCD itu nyala atau tidak. Jika lampu LCD nyala berarti kita ganti LCD-nya. Shotgun untuk di kabel yang merah itu di pin nomor 3 ya. Nah, ini nyala ya guys. Jadi multitester di setelan X1 ya. Nah, ini nyala berarti lampu LCD itu aman ya. Jadi permasalahan untuk di lampu LCD kita pastikan dulu LCD nyala tidak. Jika nyala berarti di jalurnya. Nah, untuk di jalur lampu LCD itu terdapat di pin nomor 2 ya. Biasanya pin nomor 2 itu jalur positif yang bisa nge-short dan putus ya ataupun korosi. Solusinya kita kerok di bagian bawah. Bagian bawah itu biasanya ada jalur yang seperti lingkaran ya, kita kerok. Lalu kita akan jumper menuju ke pin di atasnya ya. Oke, ini semua pin sudah saya kerok, tujuannya supaya kita solder ulang ya, agar nanti saat pemasangan LCD itu gampang. Jika tadi LCD kita cek ternyata lampu mati, berarti harus ganti LCD. Ya, mungkin bisa kalau mau ganti lampu kita bongkar LCD-nya, tetapi itu tidak worth it ya. Nah, ini saya sertakan jalurnya. Jadi jalur pin nomor 2 itu dikerok hingga ke bawah. Setelah dikerok kita lakukan jumper ya. Setelah di jumper kita ukur nyambung tidak. Jika sudah nyambung berarti jalur sudah tidak putus. Lalu tinggal dipasang LCD-nya. Nah, untuk pemasangan LCD yang original kita tambahin plug dulu untuk di pinnya atau di fleksibelnya. Lalu kita solder seperti ini sampai rata. Lalu kita gunting ya separuh atau setengahnya. Ya, setelah itu kita pasangkan. Nah, berhubung jempol
tangan saya ini kukunya patah, jadi agak susah ya. Saya tidak tahu kenapa bisa patah, padahal itu wah sangat berguna ya. Oke, saya jepit seperti ini. Lalu kita solder dari atas ke bawah ya, sampai dia nyambung. Jadi pemasangan untuk LCD original itu seperti ini. Kita mesti potong setengahnya supaya bisa kita sambungkan. Nah, ini sudah tersambung ya. Lalu kita coba kita cek ya. Oke, ini saya rakit kembali dan kita akan tes dengan kita nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap guys. Muncul logo Nokia ya. Berarti kasus selesai. Wow, jadi untuk kasus LCD lampunya mati, pastikan jalur pin nomor 2 itu aman ya, nggak putus. Ataupun pin jalur 3 itu juga tidak putus ya. Jadi jalur lampu itu 2 dan 3. Ya, ini saya rapikan kembali. Dan untuk kasus-kasus seperti ini sering banget saya temui ya. Karena mungkin saya ini tinggal di pedesaan, jadi pengguna Nokia seperti ini masih banyak sekali. Dan kasusnya itu ya seperti ini ya. Oke, ini saya pasangkan kembali untuk kartunya. Dan ini yang punya ini bawa 2 HP ya. Yang pertama Samsung Galaxy V Plus, lalu yang kedua HP ini. Ya, kita nyalakan. Oke, sudah ya, sudah siap. Ya, kita pembahasan selanjutnya. Ini ada Samsung Galaxy V Plus. Jadi kasusnya adalah ini hanya tidak bisa disentuh sebagian ya. Sangat ringan dan mudah. Dan saya berharap dan berdoa mudah-mudahan sobat Tekso semuanya yang sudah mulai buka counter sering dapat yang seperti ini ya. Hanya touchscreen yang pecah, hanya ganti LCD, ataupun Nokia. Jika Nokia itu kebanyakan ya permasalahan sering saya sudah bikinkan tutorialnya, jadi bisa diikuti ya. Kadang di saat kita itu pusing untuk menghadapi servisan yang berat-berat, muncul servisan yang seperti ini kan auto cuan ya. Alhamdulillah. Ya, ini kasusnya itu ganti touchscreen. Walaupun touchscreen itu sebetulnya ada sebagian berfungsi, tapi memang pemilik menginginkan penggantian ya. Ya, untuk kita copot touchscreennya, ya saya bantu dengan blower ya, seperti ini. Jika tidak punya blower, bisa langsung menggunakan thinner, dituangkan pinggir-pinggirnya, ataupun dengan hair dryer ya. Lalu bantu dengan cutter untuk membuka ruangan anginnya dulu. Lalu kita bantu selanjutnya dengan plastik mika. Jadi plastik mika ini bisa didapatkan dari bekas touchscreen tablet. Jika tidak punya, mending beli touchscreen tablet, mungkin murah ya, sekitar 25, 35. Lalu lepaskan kacanya dan ambil plastiknya seperti ini. Oke, kita copot ya untuk bagian touchscreen-nya. Untuk setelan blower, saya setelan hangat-hangat saja ya. Jadi panasnya itu hanya nggak sampai 1, lalu anginnya 2. Dan ini kelihatannya HP ini belum pernah dibongkar ya, karena di saat saya buka untuk touchscreen-nya itu lumayan kuat. Ya, ini sudah hampir terbuka dan tidak lupa kita jengatkan ya jika posisi sudah terakhir seperti ini. Lalu kita panasin lagi untuk terakhir kalinya sambil dijengatkan. Dan ini
murah ya untuk touchscreen-nya. Namun untuk kasus-kasus seperti ini kan mending ya. Kalau di daerah saya ganti touchscreen ini nyentuh sampai 100 hingga 125. Oke, setelah terbuka touchscreen-nya, kita akan angkat LCD-nya. Dan untuk ngangkat LCD ini hati-hati ya, jangan sampai ceroboh hingga pecah. Kita mesti copot karena ini daya lekatnya atau daya rekat lem di LCD ini background bawahnya sangat kuat, sehingga kita pastikan untuk di bagian bawah untuk pengancingnya kita lepas dulu ya, supaya kita bisa copot dari bawah. Jangan asal copot ya untuk LCD-nya karena bisa retak. Ya, ini sudah saya copot untuk pengait bawah, lalu selipkan plastik mikanya. Sudah nyelip lalu tuangin air thinner. Lalu setelah itu kita pangkas. Dengan adanya air thinner itu memudahkan ya. Nah, ini sudah terangkat. Karena jika tidak dibantu seperti ini takutnya retak ya. Apalagi ini belum pernah dibongkar. Oke, ini sudah terangkat. Lalu kita akan copot fleksibelnya ya. Jadi ada fleksibel touchscreen. Tambahin thinner supaya dia gampang kita seset ya. Nah, ini sudah terlepas. Lalu bersihkan. Oke, setelah itu saya siapkan touchscreen-nya, dan touchscreen ini lumayan murah ya harganya. Coba cek di toko online. Oke, ini kita akan pasangkan untuk touchscreen-nya. Ya, sebelum kita pasang, kita tambahin lem ya di setiap pinggir-pinggirnya. Ini saya menggunakan lem T7000, bisa gunakan B7000 ya. Boleh warna yang bening ataupun yang hitam. Tambahin lem di pinggir-pinggirnya. Lalu setelah itu kita buka untuk di touchscreen-nya. Lalu kita kaitkan ya di fleksibel soket touchscreen-nya. Nah, untuk pemasangan, masukkan dulu LCD-nya sehingga dia sudah masuk, lalu kita presisikan bagian touchscreen-nya supaya tidak menceng ya. Ya, seperti ini, lalu kita pasangkan konektor LCD-nya. Ya, setelah itu ya kencangkan ya dengan karet boleh ataupun dengan penjepit. Jadi kalau untuk LCD touchscreen yang pisahan itu kita bisa mempresisikan dengan karet ya. Tetapi jika Samsung LCD-nya yang full set, terutama yang KW, hati-hati ya dalam penggunaan karet karena bisa retak. Nah, ini sudah saya kencangkan, saya tambahin lagi dengan penjepit ya supaya lebih kuat. Ya, ini kurang lebih 25 menit ya, hampir setengah jam. Saya copot untuk karet-karetnya. Dan ini tidak saya tes dulu ya. Lebih baik disarankan dites dulu touchscreen-nya. Kalau saya jarang saya tes karena touchscreen mudah-mudahan atau insya Allah tuh selalu work ya. Tapi tidak disarankan ya. Disarankan tuh dicoba dulu dites touchscreen-nya. Ya, ini sudah saya nyalakan.
dan kita tunggu ya hingga ke tampilan menunya. Dan ini alhamdulillah banget, pagi-pagi dapat 2 ya. Waduh, auto cuan nih guys, touchscreen berfungsi ya. Jadi touchscreen berfungsi dengan baik, dan alhamdulillah dua-duanya sudah selesai. Are you ready? Kita ritual pengrantean. Mo mau ya nggak apa-apa, yang penting cuan ya, cuannya double guys. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.